Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asorihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qila fala budda lana min qadrin minad dunya liyakuna qawaman lana fa kaifa nashadu fiha. Monggo lamun den ucapake apa fala budda ora kena ora lana keduwe kita min kodrin saking sak kadar minad dunya saking dunya liyakuna supaya ana liyakuna supaya ana apa kadar odar iku kawaman jejeki awak lana keduwene kita fakaifa mengko kaya apa nazhatu zuhud kita fina ing dalem dunya. Jika kita ditanya kan dunia itu juga menjadi alat untuk kita menyempurnakan ibadah kita, bisa menjadi sarana wasilah untuk kita menyempurnakan ibadah kita, kawaman jejeki ibadah kita. Terus bagaimana cara zuhud kalau kita juga masih membutuhkan dunia untuk tujuan akhirat kita, untuk memperkuat ibadah kita. Fa'lam anna zuhda fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qawami binyatil jasadi wal maqsudu al qawamu wal quwwatu hatta ta'budallaha subhanahu. Dia tidak usah menggunakan yang tidak dibutuhkan, cukup gunakan sesuai kebutuhanmu. Amal Ghazali dawuh fa'lam maka ora sira nazuta ing sak temene zuhud iku fil fuduli tetep ing dalem pira-pira kang luweh. Jadi yang sudah tidak dibutuhkan itu namanya fudul, yang lebih itu fudul. Yaitu zuhud dari halal yang lebih itu. Bima bayane perkara la yuhtaju kang ora den butuhake apa ilaihima fi qawami binyatil jasati ing dalem jejeke jejenengane jasad yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, tidak dibutuhkan oleh kita, itu namanya sudah lebih. Nah, yang lebih itu yang dizuhudi. Fal maksudu mongko utawi kang den sejo iku al qawamu perkara kang den jejeki awak wal kuwatulan kuwate awak hatta ta'buda sehingga ibadah sapa sira Allah ing Allah subhanahu wa suci Allah lal aklu ora mangan wasyurbulan ora minum wataladzudulan ngalap enak-enakan. Ya, secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Urusan makan ya secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh, minum juga begitu.
Terus taladzud menikmati ciptaan Allah yang halal secukupnya saja yang dibutuhkan, tidak perlu sampai berlebihan. Al-fudul Allah Ta'ala utawi Allah Ta'ala iku insya'a lamun ngersakake sapa Allah aku mamoko jejegake sapa Allah hain bunyah bisain klan suci-wici lan sababin lan sabab wa insya'a lamun ngersakake sapa Allah Ta'ala maulur Allah aku mamoko jumenengake sapa Allah jejegake sapa Allah haing bunyah bi ghairi sababin kelawan tanpa sabab kal malaikati kaya malaikat alaihi musallam tsumma ingkana mengko lamun ana sapa Allah iku bisyai'in kelawan suci-suci insyaallah mun kersa sapa Allah fa bisyai'in mongko jejekaken kelawan suci-suci hasilin kang hasil inda kang dalem sandingi sira au bitolabika utawa kelawan penyupri sira wa kasbika lan usaha sira wa insyaallah namun ngersakake sapa Allah bisyai'in kelawan jejekake suci-suci bisyai'in kelawan jejekake suci-suci ghairihi kang liyane kasbi ghairi kang liyane tolab ambek kasbi yusabbibu kang maringake sapa Allahu ing syai' laka maling sira min haitsulah tahtasibu saking arai ora ngira-ngira sapa sira min ghairi talabin saking tanpa penyupri mingka saking sira wakas bin lan penggawe. Nah, tidak usah khawatir kalau Allah menghendaki memberi kita sesuatu tanpa kita berusaha, Allah akan melakukan itu. Ya, banyak orang-orang itu ya, orang-orang yang bertakwa pada Allah, orang-orang yang soleh, itu gak mengejar dunia, tidak sibuk dengan dunia, tapi malah dikejar oleh dunia. Nah, dikejar oleh dunia itu apa? Apa yang dibutuhno dicukupi karo Allah, padahal gak ngoyo. Nah, banyak begitu tuh. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sing jenenge rezeki itu bukan hanya berupa satu hal gitu. Itu bukan rezeki. Misalnya saya pekerja, saya dapat gaji, terus saya merasa itu karena usaha saya, itu hanya salah satu rezeki dari Allah. Saya belajar satu hal gitu ya, tapi saya bisa mendapatkan, kita misalnya belajar satu hal, tapi kita bisa mendapatkan banyak hal, kita bisa tahu banyak hal, itu namanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi tidak selalu rezeki itu sesuatu yang diupayakan lewat bekerja misalnya. Kalau seperti itu ya sitik banget, itu menyempitkan makna rezeki. Padahal rezeki itu Allah bisa memberi dari sisi manapun, dari arah manapun yang tidak diduga. Kadang-kadang wong iku sedekah gak rumangsa mangsane ndelok wong berangkat sekolah kok ana wong tuwa ketok lemes nang pinggir dalan, kamu buka dompetmu, jenenge dompete arek sekolahan yo wong kon apa sedekah 50.000 yo abot cek dhewe wong tuwa ketok dhuwit 5.000 sampean paringno, utawa berangkat sekolah iku ana wong dodol. Selain bulan Ramadan biasanya kan banyak orang jualan nasi bungkus, beli 2 bungkus, 1 untuk kamu, misalnya 1 untuk orang yang kamu lihat di jalan tadi itu. Habis itu ternyata kamu misalnya setelah itu kamu pulang sekolah terus di pondok, ya nggak mikir kalau
kamu ingin dibalas perbuatan baikmu, gak mikir. Tiba-tiba misalkan ada temanmu yang habis dipanggil, terus kamu dikasih yang jauh berlipat-lipat lebih enak, lebih banyak dari yang kamu keluarkan. Itu termasuk juga min haitsu la yahtasib gitu. Jadi gak mesti kamu ngasih 1 bungkus sama Allah dibalas 1 bungkus juga. Malah kaidahnya siapa berbuat 1 kebaikan maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipatnya. Ya, ini jenenge urusan rezeki itu bukan hitungan matematika. Aku nguai siji oleh siji. Itu bukan min haitsu la yahtasib. Pada Allah bisa memberi dari sisi manapun. Jadi gak usah terlalu ngoyo untuk urusan dunia, gak usah. Tapi kalau butuh ngeten, kalau pengen ngeten, kalau butuh ngeten, kalau pengen ngeten, wah banyak sekali keinginannya atau kebutuhannya. Ya sudah, tetaplah misalkan kalau orang itu harus bekerja, ya sudah bekerja. Minangka iku ikhtiar, kewajiban sebagai seorang hamba. Tapi sudah serahkan kemudian pada Allah. Jangan dilihat hanya yang dari slip gajinya itulah hasil dia bekerja, rizki dari Allah. Tidak, Allah bisa memberi rizki dari sisi manapun. Banyak loh ya orang itu yang biasa-biasa, ekonominya pas-pasan, tapi dia sehat badannya. Ini ki berangkat kerja pagi kehujanan, sore kehujanan, wis gak pilek blas. Lah sementara ada yang lain sing sembarang serba terjamin. Lu ngonang dia gawe mobil misalnya, terus dilayani, vitaminnya juga harganya jutaan misalnya. Kena gerimis titik langsung pilek. Lah itu kita bisa melihat betapa Allah itu jika menghendaki ingkana bisyai'in insya'a fa bisyai'in hasilin indak, bagi sesuatu yang akan terjadi saja. Itu bisa saja kelapangan itu atau kelapangan rizki itu tidak diberikan oleh Allah hanya dari sisi uang, tapi dari sisi yang lain. Banyak loh juga anaknya orang-orang biasa itu cerdas, pinter, berprestasi ya enggak? Nah, duit rizki yang berupa uang pas-pasan, tapi rizki berupa yang lain. Anaknya soleh, manut, pinter. Bisa dari bentuk rizki itu apa saja, kesehatan, anak-anak yang soleh, ya, keluarga yang tenang, punya tetangga yang baik, itu ya rizki loh. Mau kayak apapun enaknya, empuknya kasur kita tidur, tetangga kita itu reseh, ngono ku ya gak enak blas. No yang dibikin acara, bikin masalah gitu ya gak enak blas gitu. Jadi punya tetangga yang baik itu ya rizki. Dibikin kita tidurnya bisa nyenyak walaupun gak kasuran misalnya. Atau gue nyeneng itu gak ganggu kita, itu nyenyak. Mau mewah kayak apa rumah kita, terus tetangga kita bukan hanya menyebalkan tapi suka tebar fitnah ngono wis. Yang punya rumah itu walaupun melimpah hartanya ya bisa kurus kering karena ulah tetangga. Lagi namanya tidak usah terlalu dipusingkan oleh urusan dunia, karena Allah itu bisa saja memberi kita jalan keluar dari urusan dunia itu. Dari sisi manapun Allah memberi jalan keluar, tidak hanya dari sesuatu yang kita pikirkan satu arah saja, tapi Allah bisa memberikan solusi atas seluruh problem hidup kita dari sisi manapun, baik itu kita usahakan solusi itu ataupun tidak kita usahakan.
Karena Allah jika menghendaki sudah memberi jalan keluar, ya oleh Allah akan diberikan ia jalan keluar. Ngono kama kola kaya oleh perkara kala kang dawuh, kama kaya perkara kala dengan dawuh sapa Allah taala ing dawuh wa may yattaqillaha, kuncinya ini takwa pada Allah. Maka barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, yaj'al mongko bakal ndadekake sapa Allah lahu keduwene man makhraja ing jalan keluar, ing nggon metu, inggon metu yarzuqu lan paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib, saking arai min haitsu saking arai enggon, saking ndine enggon la yahtasibu kang ora ngira-ngira sapa man. Wong kadang-kadang masalah iku jarno ae ngono kok ya mari-mari dhewe ya gak. Kita kadang menghadapi masalah itu gitu, cari solusi ini buntu, solusi ini buntu kabeh. Halah wis jarno ae. Kembalikan kepada Allah. Namanya yattaqillah. Ya wis balik kepada Allah. Terserah Allah wis. Jarene Allah lah apa awakmu ruwet-ruwet. Wong aku sing kei masalah ya aku sing nyelesekno masalah. Lah kok ruwet-ruwet ngono sampai stres barang apa mbok belani stres kaya ngono kula apa ngono. Maka kuncinya ya wis takwa kepada Allah. Faidan la tahtaju bihalin ila talabin wa iradatin. Faidan maka dalam tatkala ni mengkono Qawamul bunyah, tadi kan pembahasannya di awal tadi kan menginginkan apa? Menginginkan membangun sesuatu atau menginginkan menyelesaikan urusan dunia. Jadi singkat itu, tatkala mengkono karep qawamul bunyah. Jadi iradatu qawamil bunyah. Tadi itu qawami binyatil jasadi mau. Iku la tahtaju ora butuh sapa sira bihalin kelawan satu tingkah, kelawan siji tingkah ila talabin marang golek wa iradatin lan ngarepaken. Fa in lam taqwa lamun ora kuat sapa sira ala dalika ing atase mengkono ala dalika zuhdi ing atase mengkono zuhud wa talab dalan yupri sapa sira wa arad dalan ngarepake sapa sira fanwi moko nejo sapa sira bidzalika kelawan mengkono tolab tawa arata ala uddata ing cecawis wa taqwalan ngala takwa ala ibadatillahi ngatasi ibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala duna syahwati ora nuruti syahwat waladatilan enak-enakan. Fa innaka idza nawaita dzalika kana at-talab wal iradatu minka khairon wa talaban lil akhirati bil haqiqati lalid dunya wala yaqdahu fi zuhdika wa tajarrudika. Ya. Ala ibadatillah duna syahwati ora nuruti nafsu waladatilan enak-enakan. Fa innaka mengko sak temene sira iku idza nawai tatatkalane niat sapa sira dalika ing mengkono apa nyelesekno masalah ya nyelesekno masalah iku al uddah wa taqwa ala ibadatillah
Dzalika ing mengkono-mengkono ala uddah wa taqwa ala ibadatillah kana mengkono apa atola bunyubrih wal iradatu lan ngarepake mingka saking sira iku khairon bagus wa talabal lan nyubrih lil akhirati marang akhirat bil haqiqati kelawan hakikate lali dunya orang-orang dunya wala yaqdahu lan ora apa ya elek, ora nyacat, ora elek apa tolap fi zuhdika ing dalem zuhud sira wa tajurudika lan oleh usaha sira wa tajurudika oleh temungkul sira marang ibadah, oleh temungkul sira marang ibadah. Kalau kita menghendaki tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah itu baik saja. Jadi al-uddah itu nandangi masalah itu baik. Itu baik. Itu adalah satu keinginan yang baik. Namanya karena at-talabu wal iradah minka khairon. Itu kebagusan, itu kebaikan. Karena kita sebagai manusia ikut tetap dianjurkan untuk berikhtiar. Tapi ya begitu, sekuatnya saja, sekuat tenaganya saja. Jangan memaksakan diri, jangan berlebihan. Ini kan konteksnya dalam banyak hal gitu ya, dalam banyak hal. Misalkan, ini nggak ada contoh khusus misalnya di gini. Misalnya, ya semampunya saja. Misalnya dalam hal belajar, misalnya. Jadi kita dengan teman yang lain itu tidak sama kemampuannya, kecerdasannya mungkin tidak sama, tingkat IQ ini nggak bodoh. Gitu. Ya tidak usah memaksakan diri untuk sama dengan temannya. Yang mesti kita lakukan adalah kita mengikhtiari semampu kita, selebihnya bertakwa pada Allah, menyerahkan kepada Allah. Tidak perlu kemudian kita sampai iri, apalagi sampai kemudian karena kalah prestasi dengan temannya, prestasi akademik. Bukan prestasi akademik saja loh, tidak bisa menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Berapa banyak yang sekolah ranking ya uripe biasa-biasa. Berapa banyak yang biasa-biasa saja, lalu tapi kehidupan selanjutnya dia jauh lebih sukses gitu. Banyak itu. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani proses kehidupan itu ya biasa-biasa saja, artinya berikhtiar semampu kita. Gak usah ngoyo, paham? Gak usah ngoyo. Gak usah terlalu ngoyo, karena semua nanti akan ada jalan keluarnya sendiri. Allah yang memberi, dari sisi manapun Allah akan memberi. Nah, itu kalau kita seorang pelajar, yo tekun niku napa Bu? Lagi ngoyo, mboten beda. Tekun niku istiqomah. Ya. Tekun wis pokoke bendino iku ikhtiar belajar. Ikhtiar belajar iku bendino. Nah, kadang malah ono arek sing krana dhek cerdas, tahu bisa cepat ngapalno Quran, bisa cepat belajarnya, dipepet-pepet waktune. Engko setoran niku pendak aku biasanya cepet 10 menit wis iso hafal. Jadi pendak wis ning ngarepe guru nembe persiapan. Karena dia menyadari dirinya cerdas. Tapi gak tekun, gak istiqomah. Itu nanti akan beda hasilnya dengan yang sepertinya lambat. Biar lambat asal selamat. Beda, dan itu banyak contohnya, banyak itu banyak ya. Jadi ada yang ya saya tidak mau menceritakan ya, ono santriku sing ngono ku ya ono cerdas tapi ya ngono bolong-bolong, budale ngaji ya bolong-bolong,
saiki ngaji meneh enggak, meneh ben ngaji meneh enggak, meneh ngaji sak kuwarepe ngono. Ono sing angel gitu. Wis hafal wae maju ilang. Ono ngono ku. Kata kula ngoten niku. Misale wis hafal di luar kepala wae ngaji wis ilang kabeh. Ada yang begitu, wis mundur sik. Engko maju meneh, ilang meneh. Wis mundur meneh, ilang meneh. Wis meneh ae bali meneh. Tapi dia terus ikhtiar berjuang semampu dia, selebihnya sudah serahkan pada Allah. Banyak yang seperti itu, tapi kemudian lebih sukses dia karena rezeki Allah dari semua arah. Ono sing gak mari akhirnya bareng antara situ arek biasa-biasa saja kemampuannya sampai kadang-kadang menyesali kula kok kados ngeten nggih Bu, dedele anu otak kula kok ngeten nggih mboten kados kanca kula niku lho Bu, matur. Terus piye maksude? Wis ora usah ngono, orang itu gak dituntut untuk di luar batas kemampuannya. Terus yang penting ikhtiar. Selaku manusia itu yang penting usaha semampunya. Akhirnya situ mari 3 tahun, situ wis 7 tahun gak mari-mari. Nah, malah sing cerdas gak mari-mari. Ini meremehkan itu tidak boleh, ya. Meremehkan itu juga tidak baik. Nah, terus menutup nikmat, menutup rezeki Allah dari sisi yang lain itu juga tidak boleh. Selebihnya kula pun usaha, kula pun ikhtiar, kula pun iki contoh apa ya, kenikmatan atau satu hal kalau urusan belajar misalkan. Kalau dalam urusan yang lebih luas lagi ya urusan pekerja juga begitu. Kalau kan pingin umroh, pingin bangun, pingin ngeten, akeh jenenge menungso itu kok inginane akeh. Yang harus dilakukan ya hanya tumindak atau cecawis seperlunya saja sebagai manusia. Tidak boleh memaksakan diri. Nanti selebihnya serahkan kepada Allah. Saya itu dulu pernah mondok Pasanan ya, di daerah Kediri, di daerah Bandar. Lah itu mondok di situ tabarukan. Nah di depan gerbang pondok agak ke mana itu, ke kanan apa ke kiri, ke kanan itu ada penjual rujak, ibu-ibu jual rujak. Nah, baru wafat ya, tidak baru ya, sekitar ya saya sudah pulang ini mendengar kabar wafatnya. Itu bakul rujak. Tapi beliau itu kemudian bisa umroh dan mengumrohkan orang serumah. Cara dipikir gak gaduk. Bakulan rujak diulek tangan, gak gawe alat modern. Sing karek metek-metek. Itu dia umroh bukan hanya untuk dirinya, anak-anaknya, cucu-cucunya diumrohno, sak omah iku diumrohno karo bakul rujak iku mau. Nah, lalu ada yang bertanya, saged ngoten. Jadi setiap dia habis jualan, habis gelar dagangan itu, lalu dia itu menyimpan ada black kongguan. Orang-orang itu kalau nyimpen uang kan kongguan. Kalau kamu nyimpen uang kan di bank, banknya milih-milih, weh BSI, weh gak terima BCA, ATM koyok yo isine cuma 1.000. Udah wong biyen gak ada kakean aneh-aneh wis dilebokno nang gone kumplung, wis dilebokno ngumplung-ngumplunge. Di setiap selesai dagangan dia masukkan saja ke umplung itu 10.000 dari hasil dagangan itu. Sisanya untuk kehidupan sehari-hari dan untuk nyambung hidup. Wong dibutuh kan nyangoni butuh, perlu nyenengno butuh barang ngono. Sisanya itu yang 10.000 ini dimasukkan terus tiap hari. Ini kan betul namanya dia ikhtiar. Lah dihitung kapan iso umroh gaduke. Duit sakmono, tapi dia
tetap melakukan itu sebagai hamba, dia berikhtiar tapi gak ngoyo gitu. Terus bisa umroh dan bahkan mengumrohkan keluarganya. Lah terus selebihnya dari mana? Nggih min haitsul yahtasib, kirangan kalih pangeran nggih dicukupi mawon saged nutupi kekurangan dari pembayaran pelunasan haji atau umrohnya itu. Nah, ini jenenge jangan menyempitkan jangan mempersempit pikiran kita gitu, bahwa Allah itu bisa memberi kita rezeki dari sisi manapun. Saya juga pernah haji yang 2014 itu bareng orang ngantil saja sama kita itu, sama abah itu ngantil saja. Itu pokoknya orangnya itu seneng, kadang-kadang kita jalan bawakan barang kita, karena sering bersama kita. Akhirnya kita tanya, jenengan nopo pendamelane gitu, orang Surabaya. Kula niki buruh Gus, pembantu. Allah kula. Jadi setiap tawaf, setiap diajak ke masjid gitu, ke Madinah, atau selama di Mekah itu nangis, saya orang ini itu nangis terus. Kula mboten nyongko sampai ngriki, mboten nyongko sampai ngriki. Ternyata dia dihajikan oleh seseorang yang pernah dia tolong dari anggota keluarga yang tempat dia mengabdi itu, tempat dia bekerja itu. Cara dihitung dipikir mboten mungkin kula saged haji, wong kula niki gajine niki namung sak menten, kula nanggung anak, nanggung bojo, nanggung tiang sepah, duwe wong tuwa. Iki jenenge Allah memberi rezeki bisa dari sisi manapun. Dia aja terlalu ngoyo karo urusan dunya. Bisa saja kamu menginginkan sesuatu yang tampaknya tidak bisa kamu raih, tapi kalau Allah sudah menghendaki, Allah pasti akan memberikan. Idza ardu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saja itu akan diberikan oleh Allah. Wala yaqdahu fi zudika wa tajarrudika. Jadi itu maksudnya ya zuhuto dari hal yang melebihi kecukupanmu. Dari Imam Ghazali, ora usah ngoyo nemen-nemen sampai kamu membayangkan bahwa hal yang kamu inginkan itu semua bisa kamu peroleh hanya dengan usahamu. Oh, tidak, kamu itu salah, Dawi Imam Ghazali. Tidak begitu, bahwa Allah lah yang mencukupi kita semua kebutuhan kita, tidak hanya dari sisi hasil pekerjaan kita. Fa'lam hadil jumlata rasyidan, maka ora sapa sira hadil jumlah tangi ikilah ringkasan keterangan, rasyidan hale wong kang bener, wabillahi hale wong kang oleh pituduh. Wabillahi laniku kelawan Allah taufiku utawi taufik pertolongan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim fi tariqatihim mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.